Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Harus selalu luar biasa ya. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita setiap hari. Nah adik-adik, sungguh bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa ibadah online. Sudah siap belum di rumah? Ayo. Aduh, ada yang masih menguap. Aduh, ada yang masih lemas-lemas. Oh, ada juga yang semangat loh. Wah, nah adik-adik semuanya harus semangat ya. Karena kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Terus kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Oke adik-adik? Nah, tahu lagu ini enggak? Bangun tidurku terus mandi. Tahu lagunya? Oke, kakak mau ganti liriknya sedikit aja. Bangun tidurku terus berdoa. Oke, siapa di sini yang bangun tidur itu langsung berdoa? Angkat tangannya. Oke, ada ya? Ada dong. Iya, berarti hebat. Nah, adik-adik, hari ini topiknya adalah tentang nanti berdoa ya. Nah, cerita Alkitabnya nanti akan dibawakan oleh Inang Diakones adalah tentang berdoa. Jadi adik-adik, untuk supaya lebih paham, nanti akan disampaikan oleh Inang Diakones. Wah, adik-adik, kita ada lagu baru loh untuk minggu ini. Apa itu? Judulnya Saya Senang Berdoa. Nah, kita latihan dulu ya bersama Kak Tari dan juga Kak Desti. Ikuti kakak-kakaknya gerakannya di depan, oke? Mari berdiri. Sudah dong, bisa ya? Tapi kita nyanyikan, bisa ya Kak ya? Bisa dong. Bisa dong. Oke, kita nyanyikan sekali lagi aja ya. Lebih semangat, ayo. Lipat tangan, kita satukan hati kita, tutup matanya. Ikuti Kak Desti berdoa di dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini ketika kami masih bisa ibadah online. Tuhan yang boleh memberikan hati yang rindu untuk datang kepadamu, untuk mau memuji, memuliakan namamu lewat lagu-lagu nantinya, dan juga untuk mau mendengarkan cerita Alkitab. Berkati telinga kami, berkati pikiran kami, agar dapat mengerti firman Tuhan nantinya. Dan berkati mulut kami, agar lagu yang kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih juga untuk papa mama yang masih bersedia mendampingi kami. Terima kasih juga untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk Inang Diakones, Amang Pendeta, dan para halado yang terus tetap bersedia melayani lewat ibadah online. Tolong Tuhan berkati agar pelayanan juga dapat menjadi berkat untuk kami semua yang
sedang menonton pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Ampuni kami juga ya Tuhan atas segala kedosaan kami. Amin. Adik-adik, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Marilah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ikuti Inang berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan titah yang pertama sampai titah yang keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan agar kita dikuatkan untuk melakukan hukumnya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, diikuti inang berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Adik-adik kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa diikuti inang ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita ya. Pasti semuanya bisa. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin.
Adik-adik, mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita bernyanyi dari lagu Firman Tuhan Ada di Hati. Ada di hatiku, ada di roh kamu, ada di
Nah, adik-adik, mari kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini ya. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Oke, sebelum kita mendengarkan suara Tuhan lewat cerita Alkitab hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini hari yang bahagia ketika kami dapat bangun dari tempat tidur kami dan kami dapat duduk untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi pedoman di dalam hidup kami. Biarlah kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jagai hati kami, mulut kami, dan semua tubuh kami agar setia mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 ya. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayat ke-12. Kita sama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, Ina mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi. Adik-adik boleh berdiri? Boleh ya? Kita berdiri, kita mau menyanyikan lagunya Baca Kitab Suci. Boleh? Oke, musik kakak. Pesan lagu kita, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, selain dari membaca Alkitab, apa satu lagi pesan Tuhan adik-adik? Doa tiap hari. Kenapa harus berdoa, Ina? Iya, karena berdoa itu saatnya kita berbicara dengan Tuhan, ya. Kalau kita berdoa, berarti kita sedang berbicara dengan Tuhan. Lalu, apa yang kita bicarakan sama Tuhan, Inang? Banyak adik-adik. Yang pertama, Tuhan, tolong jagain kami ya. Yang kedua, Tuhan tolong jagain papa mama kami ya. Berikan mereka makanan, berikan mereka kekuatan, berikan kami kepintaran, jagai kami dari orang jahat, jauhkan kami dari virus corona. Banyak ya adik-adik. Karena memang Tuhan kita itu adalah Tuhan penolong untuk setiap anak-anak ya. Tuhan kita itu kan Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan segala yang diminta oleh anak-anaknya ketika anak-anaknya berdoa dengan
hati yang tulus, dan bersukacita. Nah, adik-adik, ada loh satu tokoh Alkitab yang mengajak kita hari ini agar taat berdoa. Adik-adik tahu siapa? Ya, benar. Bernama Daniel. Emang Daniel itu rajin berdoa, Inang? Iya, tadi kita baca. Jadi adik-adik, Daniel ini seorang pendamping wakil-wakil raja. Dia itu orang yang hebat. Dia orang yang diangkat oleh Raja Darius menjadi pemimpin yang hebat. Nah, rupanya Raja Darius itu mau memilih 3 orang pejabat tinggi. Pejabat tinggi ini mereka lah nanti yang akan berkuasa di dalam kerajaan mereka. Dan Raja Darius itu memilih ketiga itu, termasuklah Raja Daniel. Ya, jadi Raja Daniel ini kan awalnya pemimpin wakil-wakil raja. Wakil-wakil raja ini ada 120 orang. Berapa adik-adik? 120 orang. Nah, setelah dipilih, ternyata banyak wakil-wakil ini tidak suka. Kok bisa Daniel itu dipilih sama Darius? Kok bisa? Kok begitu? Tetapi adik-adik, banyak mereka yang memfitnah, yang mengatakan, enggak, Daniel itu orang jahat, Daniel itu menyembah berhala, Daniel itu tidak menyembah Tuhan, Daniel itu orang jahat. Banyak mereka yang memfitnah. Dia melawan raja, tidak boleh memilih Daniel. Nah, ketika itu Daniel tetap semangat, pergilah dia berdoa. Setiap hari dia berdoa. Ya, dia berdoa. Berapa kali adik-adik tadi di firman Tuhan? Pagi dia berdoa, siang berdoa, malam berdoa. 3 kali dia berdoa, memohon kekuatan supaya Tuhan memberkati dia dan menunjukkan apa yang terbaik bagi Daniel. Dia tetap berdoa. Sekalipun orang-orang menjahatinya, memfitnahnya. Ya, dia berdoa walaupun dia dijahati teman-temannya. Itu terbukti ketika Daniel sedang berdoa di rumahnya, ada banyak orang yang bergegas-gegas untuk melihat dia. Tadinya mereka itu, orang banyak itu mau memfitnah, tetapi ketika mereka melihat Daniel itu sedang berdoa, dia berdoa untuk Tuhan. Adik-adik ingat ceritanya Daniel yang mau berantem dengan di gua singa? Ya, banyak fitnahan yang sama yang terjadi sama dia. Banyak orang yang tidak suka dengan dia. Tapi dia bebas gak? Dia terlepas gak dari orang jahat? Terlepas adik-adik. Kenapa bisa terlepas Sina? Karena Tuhan yang menyelamatkan dia. Dia percaya sama Tuhan, dia yakin dengan Tuhan, sehingga dia berdoa dan itu pun terjadi, terwujud, Tuhan berikan. Nah adik-adik, begitulah sifat dan begitulah karakter dari anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan. Harus taat berdoa. Ya, jadi ketika harus kita mengalami fitnahan Inang, baru kita berdoa. Tidak adik-adik. Jadi kapan Inang kita berdoa? Setiap waktu kita harus berdoa. Adik-adik tadi bangun tidur berdoa enggak? Hayo berdoa enggak? Tadi bangun tidur apa langsung ke kamar mandi, terus makan, terus bermain-main, terus ibadah? Nah, bangun tidur berdoa. Sebelum belajar adik-adik berdoa tidak? Harus dong. Sebelum melakukan aktivitasnya, permainannya,
Adik-adik berdoa dong, ya, harus berdoa. Adik-adik ketika orang tuanya pergi bekerja mencari uang untuk membeli makanan bagi kita, adik-adik pernah berdoa enggak? Harus dong, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati mama papa kita bekerja, supaya mereka tidak kena musibah, ya, tidak jatuh, tidak celaka. Jadi tidak kelelahan, tapi mereka tetap semangat untuk mendapatkan uang, ya, supaya mereka dapat membutuhi kita. Adik-adik kan perlu beli baju, mau beli buku, mau beli sepatu, mau beli makanan. Siapa yang memberikannya? Orang tua kita, bukan? Ya, jadi orang tua kita itu saat bekerja kita harus mendoakan mereka agar mereka bisa mendapatkan uang lewat dari pemberian Tuhan kepada mereka. Ya adik-adik, nah jadi kita setiap waktu untuk berdoa. Ketika kita mau tidur, berdoa. Ketika kita mau bermain, berdoa. Ketika kita mau dipukul orang gara-gara temannya jahat, ya berdoa sama Tuhan. Tuhan, temanku itu jahat kali, tolong aku ya, jagain aku ya Tuhan, agar aku tidak celaka. Ya, Tuhan tolong jadikan dia jadi anak yang baik, yang tidak melakukan kejahatan. Ya, adik-adik harus berdoa. Ada loh anak sekolah minggu Inang, ketika dia dijahatin sama anak-anak yang lain, bahkan dia jadi jahat juga. Boleh nggak gitu adik-adik? Gak boleh. Justru kalau kita dijahatin, ya, difitnah, dikata-katain, kita nggak boleh jadi jahat. Kita harus berdoa, Tuhan, biarkan aku ini jadi orang yang sabar, yang baik, yang tidak mau melakukan kejahatan. Ya adik-adik, ya, harus berdoa. Kenapa harus berdoa, Inang? Iya, karena dengan berdoa kita bisa merasa tenang di dalam kehidupan kita. Adik-adik juga ketika mau belajar, ya, mau ujian loh besok di sekolah, harus dapat nilai yang bagus ya, kata mamanya. Adik-adik harus berdoa supaya adik-adik tenang untuk mengisi jawabannya. Ya, jadi hidup kita ini harus berdoa setiap hari supaya kita tenang dan Tuhan memberkati kita. Kita tiru tokoh Alkitab kita Daniel. Dia sekalipun difitnah orang, dia dipilih menjadi seorang pemimpin, dia tetap rendah hati dan dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan supaya dia tidak sombong dalam hidupnya. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik di rumah juga begitu ya. Lalu kalau berdoa itu, Inang, harus kuat-kuat ya suaranya. Apa harus diamnya? Boleh diam. Kalau diam itu berarti berdoa di dalam hati. Ya, tapi boleh nggak kuat-kuat suaranya? Boleh. Tuhan Yesus, boleh. Terdengar suaranya? Boleh. Itu anak Tuhan juga. Semuanya boleh. Yang pasti ketika adik-adik berdoa dengan hati yang tulus dan doanya dipanjatkan kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, lalu berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi adik-adik, kalau adik-adik malas berdoa, berarti adik-adik malas dong berbicara sama Tuhan. Padahal Tuhan itu baik loh. Tuhan itu selalu memberikan segala kebutuhannya kepada kita. Tuhan itu memberikan apa yang terbaik kepada kita. Ya, jadi aku kan masih anak TK, kata Joel. Loh, anak TK itu sudah bisa berdoa, Inang? Sudah adik-adik. Gimana caranya, Inang? Tuhan Yesus, Joel mau bobo, berkati ya. Amin. Itu berdoa enggak? Berdoa dong. Terus kata Kak Intan, Nang, aku berdoa itu pendek sekali loh. Tidak apa-apa. Ya, yang tadi Inang katakan, berdoalah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, memohon kekuatan kepada Tuhan dan memohon kepintaran kepada Tuhan. Ya, jadi adik-adik, siapakah
yang rajin berdoa, itulah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Ya, siapa yang rajin berdoa, itu anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Anak-anak yang percaya sama Tuhan haruslah anak-anak yang rajin berdoa. Adik-adik percaya sama Tuhan? Hah? Iya dong ya. Adik-adik harus percaya sama Tuhan. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memelihara kita, menyertai kita sepanjang hidup kita. Nah, kalau Inang bilang hari ini adik-adik masih merasa ketakutan karena virus corona? Masih adik-adik? Masih Inang takut kena virus corona. Kalau takut karena virus corona, apa yang adik-adik boleh lakukan? Cuci tangannya, pakai maskernya, jaga jaraknya dengan teman-teman, jangan banyak bermain dulu ya, di luar rumah ya. Baiklah di rumah saja, jangan bermain di luar dulu ya, jangan ke mall, jangan main-main di luar rumah ya adik-adik. Terus jangan membuka masker ketika berbicara dengan orang-orang di luar rumah ya adik-adik. Selain daripada semua itu, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dilakukan Daniel, yaitu berdoa supaya virus corona itu lenyap, hilang dari dunia ini. Barulah kita bisa kembali beribadah di gereja. Sebentar lagi kan kita mau Natal kan adik-adik? Doakan ya adik-adik supaya virus corona itu pergi, lenyap, habis, terus kita bisa Natal di gereja, kita bisa beribadah dengan baik. Adik-adik sudah rindu sekolah? Sudah ya? Sekolah di sekolah. Karena kalau di rumah nggak enak ya, nggak enak, gurunya juga cerewet gak sih mamanya? Iya, tapi mama kita itu cerewet untuk menjadikan kita anak yang pintar ya adik-adik ya. Jadi adik-adik kalau sudah rindu di sekolah, berdoalah sama Tuhan biar virus itu pergi dari kita. Adik-adik sudah rindu bermain dengan teman-temannya, rindu ke mall, rindu bermain di wisata, semua rindu kan adik-adik ya. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Taatlah berdoa. Itulah ciri-ciri anak-anak yang dikasihi Tuhan. Itulah ciri-ciri anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami anak-anak sekolah minggu untuk taat berdoa kepadamu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, maupun kami yang sedih, maupun yang bahagia, Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk tetap berdoa. Karena dengan berdoa, kami merasa tenang, sebab Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, kami mau seperti Daniel yang berdoa setiap hari. Dia berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Hari ini juga kami berdoa dengan segala kerinduan kami. Kami sudah rindu sekolah minggu di gereja Tuhan. Kami sudah rindu sekolah di sekolah kami. Kami sudah rindu bermain, berjalan-jalan Tuhan Yesus. Kami memohon kiranya Engkaulah yang menghilangkan, yang melenyapkan virus corona ini, sehingga kami dapat kembali untuk melakukan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan kuatkan kami agar kami tidak tidak terkena dengan virus corona. Demikian juga orang tua kami, kakak sekolah minggu, Tuhan yang menjagai agar mereka tetap semangat untuk mengajari kami dan mereka tetap semangat untuk membimbing kami, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami serahkan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi dari lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Nah adik-adik, pengumuman yang pertama adalah ayat hafalan untuk minggu depan. Mari ambil Alkitabnya, kita buka kitab Amsal. Amsal 23 ayat 25. Sudah ketemu? Amsal 23 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Pengumuman yang kedua adalah tugas. Nah adik-adik orang satu, angkat tangannya. Orang satu itu dari yang belum sekolah sampai kelas 1 SD. Tugasnya apa? Ini dia. Ada gambar tangan sedang berdoa. Nanti gambarnya akan dikirimkan sama kakak-kakak guru sekolah minggunya. Kalau adik-adiknya mau print, boleh lewat gambar tersebut. Kalau tidak bisa, minta tolong papa mamanya untuk menggambar ya. Nah setelah itu apa kak? Diwarnai. Pilih warna yang adik-adik sukai. Kemudian nanti dibolongkan, dibuat lubang di atasnya. Boleh 1 lubang, boleh 2. Nah lalu ambil sejenis karet gelang atau tali juga boleh. Kita pasang seperti ini ya. Karena apa? Ini akan kita gantungkan. Baiknya ini digantung di tempat di mana semuanya bisa melihat. Contohnya di depan pintu kamar, ya. Nanti ini digantung. Nah, kalau kakak ini karet gelangnya ini dari masker. Jadi kan maskernya udah nggak dipakai lagi nih. Jadi talinya tuh kakak gunting, kakak ambil, lalu kakak pasangkan ke sini. Oke? Ini untuk horong 1. Nah berikutnya untuk kakak-kakak dan abang-abang horong 2 dan horong 3 sama gambar tangan sedang berdoa. Nah cuman
Kalau misalkan kreasinya itu terserah kakak-kakak dan abang-abangnya. Pasti kakak-kakak dan abang-abangnya lebih bisa mampu lebih banyak kreasinya ya. Contohnya seperti ini. Ini bisa disebut gambar dekoratif. Tapi kalau mau diwarnai secara full, secara penuh seperti orang satu juga tidak apa-apa. Oke, sama di atasnya dibuat lubang 1 atau 2 lalu dipasang karet gelang. Nah, di belakangnya bedanya adalah di belakang dituliskan doanya. Doanya apa? Contohnya kalau Kak Desti ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, untuk pekerjaan, karena Kak Desti sudah bekerja. Untuk orang-orang yang Tuhan pertemukan denganku, aku sungguh sangat bersyukur. Tuhan berkati aku, agar aku dapat semakin mengenal-Mu, dan imanku terus bertumbuh. Amin. Doanya dari hati adik-adik aja, boleh panjang, boleh pendek ya. Oke, paham ya adik-adik ya? Nah, jangan lupa tugasnya dikumpul hari ini paling lambat jam 6 sore. Ayo semangat ya mengumpulkannya. Oke? Demikianlah pengumuman untuk hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa minggu depan. Sama hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.